Iran menjadi salah satu negara yang memiliki kemampuan persenjataan paling mutakhir saat ini. Negeri para mullah berhasil mengubah daerah konflik tersebut menjadi gudang senjata. Banyak kisah menarik jika kita membahas mengenai kuatnya persenjataan Iran dalam melawan Amerika dan Israel saat ini. Salah satunya adalah ketika negara tersebut harus dilanda berbagai konflik yang diciptakan oleh Barat. Sebenarnya apa yang membuat Iran mampu memperlihatkan perkembangan drastis pada persenjataannya? Serta bagaimana mereka tetap kuat ketika diserang habis-habisan oleh Israel dan juga sekutunya? Kali ini kita akan membahas mengenai kuatnya persenjataan Iran dalam melawan Amerika dan Israel. Hancurnya hegemoni Barat di negeri Persia. Iran merupakan salah satu wilayah di Timur Tengah yang memiliki sejarah panjang. Sebut saja ketika negara ini dulunya menjadi wilayah dari Kekaisaran Persia. Kekaisaran ini pada tahun 1925 dipimpin oleh Reza Khan yang kemudian menjadi pendiri dari dinasti Pahlavi. Dirinya berhasil memimpin kudeta yang pada kala itu menggulingkan pemerintahan dinasti Qajar yang telah melemah. Reza Khan sebagai pemimpin pertama dinasti Pahlavi kala itu berusaha mempertahankan netralitas Iran di tengah persaingan Uni Soviet dan Inggris. Namun kebijakannya ini akhirnya malah menyebabkan ketegangan dengan Inggris, khususnya terkait konsesi minyak Anglo-Iranian Oil Company. Reza Khan kala itu ingin mengurangi dominasi asing dalam ekonomi dan politik Iran. Namun hal tersebut pada akhirnya malah mengundang ketegangan dari kekuatan negara-negara Barat. Melemahnya kekuasaan Reza Khan semakin terlihat kala Perang Dunia Kedua. Dirinya dicurigai memiliki hubungan dengan Jerman Nazi yang kala itu dipimpin Adolf Hitler. Alhasil, kecurigaan ini malah membuat Inggris dan Uni Soviet melakukan invasi pada tahun 1941. Agresi ini juga pada akhirnya memaksa Reza Khan untuk turun takhta pada 16 September 1941. Pada akhirnya, dirinya dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan pada putranya, yakni Muhammad Reza Pahlavi, yang disebut mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat. Naiknya Reza Shah pada akhirnya membuat Iran menjadi jalur utama Inggris dan Amerika Serikat guna mengirimkan bantuan kepada Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Di lain sisi, bertahannya dinasti Pahlavi di Iran gak lepas dari campur tangan Muhammad Ali Faroghi. Dirinya ditunjuk oleh aliansi Barat menjadi seorang Perdana Menteri ketika Iran diinvasi pada tahun 1941. Faroghi kala itu berhasil mengubah pemikiran sekutu untuk melakukan perubahan drastis di perpolitikan Iran. Pada akhirnya, campur tangan Faroghi ini berhasil merehabilitasi seluruh aktivis politik yang mengalami pengucilan di masa Reza Khan. Selain itu, Duta Besar Inggris di Teheran juga melaporkan nilai positif dari naiknya Reza Shah. Shah muda menerima sambutan yang cukup spontan dalam pengalaman pemerintahnya yang pertama. Mungkin lebih karena pemakzulan ayahnya ketimbang kecintaan rakyat kepada dirinya. Pada awal tahun 1950-an, terjadi perpecahan politik antara Reza Shah dan Muhammad Mossadegh. Hal ini terjadi akibat Mossadegh yang berhasil meloloskan rancangan undang-undang di parlemen untuk menasionalisasi kekayaan minyak yang sebagian besar dikuasai oleh Inggris. Akhirnya, kekuasaan Mossadegh terus berkembang pesat dan populer di mata rakyat. Mossadegh akhirnya diangkat oleh Reza Shah sebagai Perdana Menteri pada 28 April 1951. Pada tahun 1953, Reza Shah kemudian berusaha untuk memecat Mossadegh. Sayangnya, upaya tersebut gagal karena mendapatkan tekanan besar dari pendukung Mossadegh hingga membuat sang Shah lari dari Iran. Namun, beberapa hari kemudian, Reza Shah berhasil kembali ke Iran dengan dukungan rahasia dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara barat ini pada akhirnya mampu mengembalikan Reza Shah ke puncak kekuasaan negeri Persia.
Bahkan, kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak dari Mossadegh juga hancur akibat Reza Shah. Pemimpin kedua dinasti Pahlavi ini malah menandatangani perjanjian untuk membagi pendapatan minyak Iran dengan perusahaan Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, bantuan Amerika Serikat juga membuat Reza Shah memulai program pembangunan skala besar yang disebut sebagai Revolusi Putih. Amerika memberikan dana besar untuk membawa Reza Shah membangun berbagai fasilitas umum. Selain itu, mereka juga membuat berbagai proyek besar seperti bendungan, irigasi, hingga bandara. Bahkan, bantuan Amerika Serikat ini juga membantu Iran untuk memberantas malaria yang sedang meningkat di Iran. Mereka membentuk tim pemberantas yang kemudian akan memberikan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Bantuan luar biasa dari Amerika Serikat ini akhirnya membuat Reza Shah terkesima. Pemimpin Iran ini berusaha menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih condong ke negeri barat. Pada akhirnya, Revolusi Putih Reza Shah mulai mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Mereka menyebut kebijakan sang pemimpin ini membuat Iran terlihat menjadi negara barat yang gak sesuai dengan nilai Islam. Belum lagi, pemerintah Reza Shah juga menghadapi berbagai masalah lainnya akibat sifatnya yang otoriter. Berbagai sisi negatif seperti korupsi, distribusi pendapatan yang gak merata hingga penindasan yang dilakukan oleh Shafak mulai terjadi di seluruh penjuru Iran. Selain karena kepemimpinan yang otoriter, Reza Shah juga disemprot akibat bertindak munafik. Dirinya malah menggelar pesta besar-besaran untuk memperingati 2500 tahun berdirinya Kekaisaran Persia mulai dari 12 hingga 16 Oktober 1971. Dirinya mengundang sejumlah bangsawan-bangsawan penting seperti Ratu Elizabeth II hingga Presiden Indonesia kala itu yakni Soeharto. Perayaan ini dirinya lakukan untuk memamerkan betapa kayanya dan banyaknya sejarah Iran. Pesta besar-besaran ini pada akhirnya dilaksanakan oleh Reza Shah di Persepolis. Reza Shah menunjuk sejumlah pembuat film untuk mengatur dekorasi pesta agar mirip dengan masa kejayaan kerajaan Persia. Selain itu, pemimpin dinasti Pahlavi ini juga memperbaiki berbagai infrastruktur di kota kuno Persepolis seperti jalan raya hingga Bandara Udara Internasional Siraj. Bahkan seluruh daerah kota kuno ini juga dibersihkan dari ular dan berbagai hama. Reza juga menguncurkan dana besar demi membawa berbagai pepohonan dan aneka bunga serta mengimpor 50.000 burung dari Eropa. Untuk tamu penting, Reza Shah juga membuat kemah kehormatan. Selain itu, dirinya juga membuat aula perjamuan yang menjadi bangunan terbesar dengan ukuran 68 x 24 meter. Reza Shah juga menggunakan Maxim de Paris sebagai layanan makanan selama hampir 2 pekan. Bahkan, Reza juga memakai Lanvin sebagai merek utama seragam khusus para pelayan. Uang yang dihamburkan Reza Shah menjadi semakin banyak setelah dirinya memutuskan untuk membeli 250 limusin Mercedes-Benz 600 demi mengantarkan tamu dari bandara. Belum lagi, keamanan dari pesta ini juga dijaga super ketat oleh pasukan Shafak. Pasukan keamanan Reza Shah ini akan langsung menangkap siapapun yang dilihat sebagai potensi ancaman. Alhasil, pesta super mewah Reza Shah ini langsung mendapatkan kritikan keras dari masyarakat Iran. Pasalnya, kala itu negeri para mullah sedang menderita kemiskinan hebat. Namun, Reza Shah disebut malah menganggarkan 22 juta US dollar hanya untuk pesta ulang tahun Kekaisaran Iran. Gak heran kalau kala itu Front Islam Iran menyebut pesta ini sebagai festival setan. Dampak negatif pesta ini bahkan terlihat makin jelas saat Iran mendapatkan pendapatan besar dari ekspor minyaknya pada tahun 1973 yang malah dikorupsi. Ketidakpuasan ini akhirnya mulai mencapai puncaknya pada tahun 1977. Kala itu nama Ayatollah Ali Khamenei semakin populer setelah diasingkan oleh Barat di Paris, Prancis. Demonstrasi anti pemerintah yang dipimpin oleh Dewan Revolusioner Iran mulai bergejolak pada Oktober 1977.
Demonstrasi ini akhirnya berkembang dan aksi anti pemerintah yang dilakukan oleh gabungan kelompok komunisme, sosialisme, dan juga Islamisme. Titik balik pemerintah Reza Shah pada akhirnya terjadi pada Agustus 1978. Hal ini terjadi dengan munculnya peristiwa kebakaran Cinema Rex yang menewaskan 400 orang. Pihak pemerintah Shah kala itu menuduh militan Islam sebagai pelaku dari aksi tersebut. Namun sebagian besar masyarakat Iran malah menganggap aksi keji tersebut dilakukan oleh unit rahasia milik Reza Shah yakni Shafa. Semakin besarnya revolusi pada akhirnya membuat pemerintahan Reza Shah lumpuh mulai dari September 1978. Pasalnya demonstrasi besar-besaran terus terjadi di berbagai kota besar Iran seperti Teheran dan Isfahan. Para pekerja minyak di Iran mulai melakukan pemogokan kerja yang dimulai pada musim gugur 1978. Akhirnya mogok kerja nasional ini menyebabkan penurunan produksi minyak mentah sebesar 4,8 juta barel setiap harinya. Selain itu, mogok kerja ini juga mempengaruhi 7% dari pasokan minyak mentah dunia. Hasilnya, harga minyak mentah langsung melambung drastis dari $13 per barel menjadi $34. Akhirnya pada 16 Januari 1979, Reza Shah lari meninggalkan Iran. Kekosongan kekuasaan ini pada akhirnya secara nggak resmi membuat Ali Khamenei mendeklarasikan runtuhnya dinasti Pahlavi. Kemudian, Khamenei memimpin referendum Iran pada tahun 1979. Hasilnya 98% warga negeri para mullah menyetujui peralihan untuk kembali ke negara Islam. Ali Khamenei kemudian naik sebagai pemimpin tertinggi Iran pada bulan Desember 1979. Namun naiknya Khamenei nggak serta-merta membuat Iran menjadi lebih baik. Buktinya dari awal tahun 1979 hingga tahun 1983, Iran disebut berada dalam mode krisis. Runtuhnya dinasti Pahlavi membuat perekonomian dan pemerintahan negara menjadi kacau balau. Bahkan keadaan pasukan militer juga berada pada kekacauan yang luar biasa. Akan tetapi Khamenei dan para pendukungnya pada akhirnya mampu menghancurkan faksi-faksi pembuatan masalah hingga mampu mengonsolidasi kekuasaan pada akhir 1982. Awal mula kebangkitan Republik Islam Iran. Suksesnya revolusi Islam rupanya membuat Iran diwaspadai oleh pihak asing. Paman Sam yang awalnya tenang karena kepentingannya dilindungi rezim Reza Shah, kini khawatir dengan sikap Ayatollah Khamenei yang berbanding terbalik 180 derajat. Rupanya Khamenei naik pitam dengan perilaku Amerika Serikat yang ogah mengekstradisi Reza Shah. Alih-alih dipulangkan ke Iran, Jimmy Carter justru membantu mantan raja segala raja tersebut dengan menampungnya di Amerika Serikat. Gak heran Khamenei melabeli Paman Sam sebagai si iblis besar. Ulama kelahiran Khomeini ini meyakini Iran sedang diganjang Amerika yang kehilangan sekutu besarnya pasca revolusi Islam meletus. Dalam revolusi ini, si setan besar yaitu Amerika Serikat mengumpulkan setan di sekelilingnya dengan sebuah pekikan. Dan dia telah mengumpulkan baik setan-setan kecil yang berada di Iran maupun setan-setan di luar Iran dan telah memulai keributan. Keributan dengan Amerika Serikat makin menjadi-jadi setelah kedutaan mereka disandera warga Iran. 66 diplomat Paman Sam jadi tawanan akibat Jimmy Carter yang ogah menyerahkan Reza Shah ke tangan otoritas negeri para mullah. Krisis sandera tersebut meletus pada 4 November 1979 dan berlangsung alot. Negeri para mullah dengan tegas ogah didikte Paman Sam dan memilih balik mengancam. Amerika tak bakal bisa berulah macam-macam kepada kita, tegas Ayatollah Khamenei. Alhasil, krisis sandera ini berjalan sangat alot dengan ngototnya kedua belah pihak. Negeri para mullah terus-menerus menahan diplomat Amerika dan akan membebaskannya dengan satu syarat. Paman Sam harus memulangkan Reza Shah yang sedang menjalani perawatan di New York pada akhir 1979. Namun, Reza Shah justru diterbangkan ke Panama setelah rezim militer mereka dipaksa Amerika untuk merawatnya.
Alhasil, diplomat Amerika terus ditahan oleh massa yang tak senang dengan tak dipulangkannya Reza Shah. Konflik ini membuat geger karena mengakibatkan Amerika kehilangan tempat di berbagai wilayah di Asia dan Afrika. Krisis sandera di Teheran ini bahkan terus berlarut hingga awal tahun 1980. Amerika kemudian mencari berbagai cara agar diplomat terbaiknya bisa kabur dari negeri para mullah. Salah satunya dengan melancarkan operasi Eagle Claw pada April 1980. Bukannya sukses besar, operasi ini justru hancur total sebelum resmi dimulai. Pasalnya, pesawat C-130 dan helikopter RH-53 yang dikerahkan justru kesulitan mendarat di Iran. Armada operasi tersebut diketahui dihalau cuaca buruk yang disebabkan oleh badai pasir di sekitar gurun lokasi pendaratan. Alhasil, Jimmy Carter selaku presiden membatalkan operasi tersebut. Bukannya berjalan dengan mulus, pembatalan Eagle Claw justru kacau balau ketika sebuah helikopter angkut RH-53 justru menabrak pesawat Hercules yang membawa bahan bakar. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 tentara Amerika gugur saat bertugas. Gagalnya operasi ini juga membuat Paman Sam menanggung malu karena mengalami kekacauan tepat di jantung wilayah negara lawan. Sementara itu, Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein juga mulai ketakutan dengan kebangkitan Iran. Diktator Partai Ba'ath ini khawatir negeri Mesopotamia yang masih berada di bawah cengkeramannya akan runtuh terkena gelombang revolusi Islam. Apalagi Saddam saat itu masih berpegang pada ideologi sekuler milik Ba'ath. Di saat bersamaan, pria kelahiran Tikrit ini juga menindas warga Syiah yang menentang kepemimpinannya di Irak. Ketakutan terhadap meletusnya revolusi Islam juga menjangkiti seluruh kawasan Timur Tengah. Arab Saudi dirumorkan jadi pihak yang paling khawatir karena revolusi Islam Iran meletus tak lama setelah terjadinya krisis sandera di Masjidil Haram. Rupanya Ayatullah Khomeini memang berupaya mengekspor gerakan revolusi ini ke penjuru Timur Tengah. Khomeini dikabarkan tak senang dan kerajaan-kerajaan kawasan Teluk yang masih tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Alhasil, para pimpinan Timur Tengah mulai mencari cara untuk menekan kebangkitan Iran. Saat itu, Saddam Hussein mengambil langkah berani dengan memprovokasi rakyat Khuzestan di Iran yang didominasi orang Arab. Saddam juga berupaya menguasai wilayah Iran, mengingat para mullah masih belum menyetabilkan keadaan. Alhasil, perang yang disebut Perang Qadisiyah Saddam ini meletus pada 22 September 1980. Awalnya, Irak mampu mengepung dan mencaplok setidaknya sekitar 20.000 km persegi wilayah Iran. Militer negeri para mullah pun kocar-kacir karena tak mampu membendung laju tentara Saddam. Di hari selanjutnya, Irak kembali melakukan serangan di daratan Iran yang melancarkan 3 serangan sepanjang garis perbatasan 644 km. Saddam berharap kalau serangan ini bisa memberikan dampak besar ke Iran. Dirinya menyebut kalau serangan ini diharapkan mampu untuk menundukkan kepemimpinan Islam yang baru saja bangkit di Iran. Saddam Hussein kala itu mengirimkan 6 divisi pasukan untuk menginvasi wilayah Iran. 4 diantaranya bahkan sudah difokuskan terlebih dahulu untuk menaklukkan Khuzestan yang berada dekat dengan perbatasan bagian selatan guna memotong peretasan di Sungai Sadd al-Arab. Invasi yang dilakukan di daerah disebut menggunakan divisi kendaraan lapis baja yang saat itu beroperasi di wilayah selatan Khuzestan guna mengepung kota Abadan dan Khorramshahr yang penting secara strategis. Di lain sisi, 2 divisi lainnya mencoba untuk menginvasi sekitaran wilayah utara dan tengah guna mengantisipasi serangan balasan dari pemerintah Republik Islam Iran. Invasi Irak di wilayah tengah sendiri pada akhirnya berhasil untuk mengakuisisi kota Mehran, yang kemudian terus berlanjut hingga ke kaki pegunungan Zagros guna memblokade jalur tradisional yang menghubungkan jalan Teheran-Baghdad. Selanjutnya, kekuatan Irak di wilayah utara mencoba untuk menanamkan kekuasaan pada wilayah Sulaimania. Hal ini dilakukan untuk mendapat posisi defensif yang baik guna mempertahankan kompleks minyak Kirkuk yang dimiliki oleh Irak. Meski begitu, serangan yang dilakukan oleh Irak di tahun 1980 ini mendapatkan kritikan dari jurnalis politik barat yakni Patrick Brogan.
Dirinya menyebut kalau pasukan yang maju ke Iran kala itu nggak memiliki semangat militer yang kuat dan juga dipimpin secara buruk. Akan tetapi, Irak disebut pertama kali menggunakan senjata kimia untuk melawan Iran di tahun 1980. Hal ini diperkirakan pertama kali dilakukan di peperangan yang terjadi di sekitaran wilayah Susanger. Di lain sisi, Adnan Khairallah yang menjadi Menteri Pertahanan Irak selama Perang Iran-Irak pada akhirnya ditunjuk oleh Saddam Hussein menjadi Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Senjata. Dirinya disebut kala itu menjadi orang nomor 2 di negeri 1001 malam. Di posisi tersebut, Adnan memainkan posisi penting guna membangun pasukan Irak, serta melakukan modernisasi pada persenjataan yang dimiliki oleh negeri 1001 malam. Iran di awal perang masih kesulitan membendung laju pasukan Irak. Saat itu, Khuzestan yang diisi mayoritas warga Arab minim akan perlindungan dari militer bumi Persia. Para mullah memutuskan Khuzestan diisi oleh pasukan militer yang belum begitu berpengalaman. Perbatasan Iran-Irak juga tidak dijaga ketat mengingat personilnya kurang dari 25.000 orang dan hanya ada 800 unit tank yang berjaga di sana. Di lain sisi, Irak justru mendapat dukungan dari berbagai pihak saat berperang dengan Iran. Meski menjadi negara yang menyerang lebih dahulu, negeri 1001 malam justru mendapat banyak sekutu yang awalnya berseteru di dalam konflik Perang Dingin. Amerika, Uni Soviet, Yugoslavia, Prancis, Inggris, Hongaria hingga Cekoslowakia menjadi sekutu dari Irak. Sebaliknya, Iran hanya dibantu oleh Korea Utara, Libya, dan Suriah. Meski begitu, Iran mendapat bantuan dari bawah tanah yang membuat militernya bisa berbalik arah. Israel dirumorkan membantu Teheran dengan menyuplai suku cadang serta pesawat tempur bertipe F-4 Phantom. Iran juga memanfaatkan penduduknya yang berjumlah lebih dari 30 juta jiwa. Negeri para mullah memobilisasi rakyatnya untuk berjuang demi bangsa, negara, serta agama yang dianut mereka. Hasilnya, mobilisasi massal ini membuat Iran kembali bangkit dan memukul mundur tentara Irak. Awal mula kejatuhan negeri Mesopotamia terjadi ketika pasukan para mullah berhasil merebut kota Shus. Puncak dari keberhasilan Iran di awal perang terjadi usai kota Khorramshahr dibebaskan. Pada 24 Mei 1982, 70.000 pasukan Iran berhasil merebut kembali kota di Khuzestan tersebut dari tangan rezim Saddam Hussein. Keberhasilan Iran menendang Irak dari Khorramshahr ini membuat Saddam kena mental. Diktator dari Tikrit ini langsung mengajukan gencatan senjata dengan dalih menahan serangan Israel ke Lebanon pada Juni 1982. Akhirnya, pasukan Irak mundur dari wilayah Iran pada 29 Juni 1982. Meski begitu, hasrat Ayatollah Khomeini mengekspor revolusi Islamnya ke seluruh Timur Tengah masih menyala-nyala. Buktinya, Khomeini memberi fatwa menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Fatwa ini kemudian dieksekusi melalui Operasi Ramadan pada 13 Juli 1982. Namun, serangan Iran ke wilayah Basrah sempat mandek akibat Irak yang dibekali persenjataan elit. Divisi lapis baja yang bermodalkan senjata dari Uni Soviet rupanya masih terlalu tangguh untuk dihadapi pasukan Iran. Meski begitu, kedua negara mengalami kerugian besar-besaran dan beralih pada Perang Atrisi. Sebagai informasi, Perang Atrisi adalah strategi yang digunakan untuk melemahkan tenaga lawan lewat serangan-serangan kecil. Perang Atrisi ini mulai digunakan Iran ketika melakukan serangan besar-besaran ke jantung wilayah Irak. Selain Basrah, negeri para mullah berupaya menyabotase kilang minyak negeri 1001 malam untuk melumpuhkan rezim Saddam Hussein. Di lain sisi, Irak mampu membendung serangan Iran karena didukung peralatan militer yang mumpuni. Bagaimana tidak, Saddam berhasil mendapat dukungan baik dari Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Namun, Irak mulai khawatir karena jumlah penduduk mereka hanya sepertiga dari Iran.
Alhasil, Saddam mulai bertindak di luar nalar dengan memakai senjata yang dilarang penggunaannya oleh Konvensi Jenewa. Buktinya, militer Irak mulai memakai senjata kimia menjelang akhir perang. Operasi penggunaan senjata ini menjadi kontroversial dengan lenyapnya warga beretnis Kurdi saat operasi Anfal terjadi di wilayah Kurdistan pada 1988. Penggunaan senjata kimia oleh militer Irak mulai mendapat perhatian setelah terjadi insiden di kota Halabja. Negeri 1001 malam dituding menghilangkan ribuan nyawa dengan menggunakan gas beracun. Di lain sisi, Iran dan Irak juga kerap meneror kapal tanker yang lalu lalang. Strategi ini di kemudian hari disebut sebagai perang tanker, mengingat banyaknya kapal pengangkut minyak yang rusak disengat kedua belah pihak. History Today mencatat setidaknya ada 400 warga sipil yang gugur akibat perang tanker. Ratusan kapal tanker juga karam dan tenggelam akibat dihajar rudal Iran dan Irak. Pertempuran kedua negara utamanya terjadi di Selat Hormuz di mana kapal minyak banyak berlalu lalang. Alhasil, Amerika Serikat mulai menurunkan kapal perangnya pada tahun 1987 untuk menjaga perairan internasional tersebut. Namun, turunnya kapal perang Paman Sam juga menimbulkan polemik tersendiri. Pada 3 Juli 1988, sebuah pesawat Airbus A300 milik Iran Air bertolak dari Bandar Abbas menuju Dubai, Uni Emirat Arab mengalami nasib naas karena diserang kapal Amerika. Pesawat dengan nomor penerbangan IR655 tersebut awalnya lepas landas tanpa masalah pada pukul 10.55. Pesawat Iran Air kemudian mengikuti rute yang ditentukan agar mencapai Dubai dengan selamat. Namun, pesawat tersebut terbang di atas kapal USS Vincennes yang berpatroli di Selat Hormuz. Awak kapal USS Vincennes panik bukan main karena mengira pesawat sipil tersebut merupakan pesawat tempur F-14 milik AU Iran. Bukannya mengonfirmasi, kru kapal justru berupaya melenyapkan pesawat Airbus tak berdosa tersebut. Awak kapal berdalih pesawat tersebut menunjukkan kode radio untuk pesawat militer alih-alih pesawat sipil. Belum lagi pihak awak kapal mengklaim pilot penerbangan 655 tak menjawab panggilan mereka. Rupanya pihak radio kapal bersenjatakan rudal tersebut justru berkomunikasi melalui saluran radio. Blunder fatal lainnya terjadi ketika mereka memutuskan menembak jatuh pesawat Airbus yang menanjak tersebut. Hasilnya 290 awak dan penumpang Iran Air gugur akibat blunder fatal dari kru kapal Paman Sam tersebut. Awalnya militer Paman Sam ogah mengakui pihak mereka menembak pesawat yang salah. Pentagon bersikuku Amerika hanya menggugurkan pesawat tempur F-14 milik Iran yang berpangkalan di Bandar Abbas. Namun klaim tersebut langsung dipatahkan oleh otoritas Iran. Negeri para mullah kesal bukan main, mengingat warga sipilnya harus gugur di tangan sang musuh bebuyutan. Pada akhirnya perang antara Irak dan Iran ini terus-menerus menimbulkan korban yang luar biasa. Pemerintah Irak menyebut mereka telah merenggut nyawa dari 800.000 warga Iran. Di lain, Iran juga mengaku mengenai aksi serangan mereka juga merenggut nyawa dari 340.000 warga Irak. Situasi yang terus mencekam akhirnya membuat pasukan penjaga perdamaian PBB muncul ke wilayah tersebut. PBB mulai menggaungkan rencana gencatan senjata bagi Iran dan Irak. Pada akhirnya, negosiasi gencatan senjata yang dilakukan kedua negara Teluk Persia ini dilakukan di Jenewa, Swiss. Pada awalnya percobaan gencatan senjata ini sempat gak membuahkan hasil apa. Pasalnya, Irak menolak untuk memundurkan pasukannya dari zona batas 7.800 km persegi. Mereka hanya ingin memundurkan pasukannya jika Iran bisa mengakui daerah Sungai Saud Al-Arab sebagai wilayah milik Irak sepenuhnya. Sebagai respon, Iran juga menolak untuk melepaskan 70.000 tawanan perang dari Irak. Mereka juga terus melakukan blokade terhadap wilayah laut Irak. Meskipun dampaknya nggak seberapa, mengingat hubungan baik negeri Mesopotamia dengan negara Arab. Namun pada 1990, Irak mulai khawatir dengan keadaan negara mereka sendiri.
Pasalnya, negeri barat yang awalnya menjadi sekutu justru malah balik memerangi mereka. Situasi ini pada akhirnya membuat negeri Mesopotamia ketakutan jika Iran memperbaiki hubungannya dengan negara-negara barat untuk bersatu melawan Irak. Alhasil, Saddam Hussein kala itu menerima permintaan Iran pada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sebagian wilayah timur dari Sungai Shat al-Arab. Selain itu, dirinya juga menyetujui untuk memulangkan militer Irak dari wilayah Iran dari akhir 1990 sampai awal 1991. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga ikut mundur dari wilayah perbatasan setelah itu. Pada akhirnya, para tawanan perang juga dilepaskan pada tahun 1990, meski begitu ada beberapa yang telah dikeluarkan hingga tahun 2003. Politikus Iran pada akhirnya menyebut kalau ini merupakan kemenangan bagi Republik Islam Iran. Pasalnya pada 9 Desember 1991, Sekretaris Jenderal PBB yakni Javier Pérez de Cuellar menyebut inisiasi perang yang dilakukan oleh Irak sebagai suatu kejahatan, apalagi mereka juga menggunakan senjata kimia kepada masyarakat. Penjelasan Irak tidak tampak cukup atau dapat diterima oleh masyarakat internasional kalau fakta serangan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, aturan dan prinsip hukum internasional yang diakui atau prinsip moralitas internasional dan mengandung tanggung jawab atas konflik. Pada akhirnya situasi ini berhasil membuat situasi Iran dan Irak lebih stabil pada akhir masa Perang Dingin. Malah Iran berbalik menekan Irak berkat kejatuhan Saddam Hussein pada tahun 2003, di mana mereka mulai meletakkan orang-orangnya masuk ke Irak. Meski begitu, di tahun 2005, pemerintahan Iran malah menyampaikan permintaan maafnya karena telah memulai perang Irak-Iran. Pemerintah Irak juga memperingati perang tersebut dengan berbagai monumen, termasuk Monumen Tangan Kemenangan dan Monumen Al-Shahid yang keduanya berada di Baghdad. Semakin perkasa meski terus dipojokkan Amerika. Perang melawan Irak juga menunjukkan kelemahan besar dari sistem militer Iran yang saat itu masih bergantung pada impor. Negeri para mullah terlihat sangat kesulitan selama masa perang akibat embargo yang dilakukan Amerika Serikat. Pada akhirnya di pertengahan 1980-an, Iran mulai menemukan langkah awal dari kemandirian militer mereka dengan mendirikan perusahaan penerbangan Quds di Teheran dan perusahaan pembuatan pesawat terbang yang disebut Hesa di Isfahan. Kedua perusahaan ini menjahit tulang punggung Iran dalam melahirkan berbagai drone. Sebut saja drone pengintai Mohajer, drone pelatih Talas, dan drone serang Ababil. Drone Mohajer sendiri menjadi salah satu senjata paling signifikan dan menangkap lebih dari 50.000 gambar pengintaian semasa perang Irak-Iran. Bahkan, drone ini juga menjadi pesawat tanpa awak hibrida pertama bagi Iran yang dilengkapi dengan roket RPG. Sejalan dengan kemajuan pesawat tanpa awak, Iran juga memulai program rudal balistiknya. Hal ini mereka mulai dengan mengimpor model rudal lama dari Cina dan Uni Soviet seharga 10 miliar US dollar yang kemudian akan mereka rekayasa ulang. Pada akhirnya Iran berhasil mengembangkan prototipe rudal mereka di akhir perang melawan Irak. Sebut saja rudal Okhab yang memiliki jangkauan 45 km dan juga Nazet yang jarak tempuhnya mencapai 100 km. Inovasi rudal di Iran terus berkembang sampai lahirlah rudal balistik pertama yang diciptakan oleh tim Hasan Tehrani Moghadam yang disebut sebagai bapak program rudal Iran. Mereka berhasil menemukan rudal Sahab 3 yang memiliki jarak hingga 1000 km. Meski begitu, senjata ini memerlukan waktu lama untuk mengisi bahan bakarnya serta memiliki probabilitas kesalahan yang tinggi dan mahal. Oleh karena itu, Iran kembali membuat inovasi dengan membuat rudal balistik jarak menengah seperti Gad 110, Fajr 3, Ashura, dan Sajil yang diperkenalkan pada paruh kedua tahun 2000-an. Perkembangan ini terus berlanjut pada tahun 2010 di mana Iran berhasil memperkenalkan rudal Fateh 110 yang berjarak 300 km.
Namun, rudal balistik ini terus dikembangkan hingga pada akhirnya menjadi rudal Khaibar-Shekan yang memiliki jarak sampai 1.500 km. Hasilnya, pada tahun 2010-an, analis militer asing sampai menempatkan Iran di antara 7 negara paling maju dalam perkembangan rudal. Meskipun terus-menerus mendapat sanksi Amerika Serikat dan tekanan internasional, Iran terus mengembangkan program persenjataannya. Berbagai upaya Washington untuk memblokir akses Iran ke sistem pertahanan canggih semuanya berakhir dengan kegagalan. Akan tetapi, Iran terus merespon dengan mengembangkan komponen-komponennya sendiri. Hal ini meningkatkan kemandirian negeri para mullah dan ketahanannya terhadap sanksi ilegal. Meski gagal dalam berkali-kali eksperimen, namun Iran selalu berfokus pada pengembangan komponen yang diperlukan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan dari sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat selama ini. Hasilnya, Iran berhasil mengembangkan berbagai rudal jelajah siluman seperti Qader, Khadir, dan Ya Ali. Bahkan mereka juga membuat rudal jelajah lainnya seperti Meskat, Saumar, Abu Mahdi, Pave, Hofeize, dan Kat 474 yang memiliki jangkauan hingga 3.000 km. Drone tempur Iran juga mengalami peningkatan drastis berkat embargo yang dilakukan Amerika Serikat. Negeri para mullah buktinya mampu membuat pesawat nirawak seperti Kaman 22, Mohajer 10, Shahed 129, Shahed 149 Gaza yang dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan dan juga memiliki jarak tempuh yang hampir menyetarai rudal balistik. Di lain sisi, Iran juga terus memperkuat pertahanan udara dalam negerinya yang pernah menjadi target dari pesawat-pesawat tempur milik Amerika Serikat. Hasilnya, negeri para mullah mulai mengembangkan jaringan rudal dan sistem anti-misil. Upaya awal mereka terlihat dari lahirnya sistem Mersat yang dibangun berdasarkan sistem teknologi era 1990-an. Namun pada tahun 2010-an Iran memperkenalkan generasi baru sistem pertahanan udara canggih mereka, yakni Rad 2, Tabas, 3, Kordat, Joshan, dan Kamin 2. Semua sistem ini hebatnya merupakan hasil dari pengembangan dalam negeri milik Iran. Belum lagi, Iran juga berhasil mengembangkan sistem pertahanan udara jarak jauhnya dengan memperkenalkan Bafar 373 dan Arman. Kedua sistem ini disebut menyaingi pertahanan terbaik di dunia karena menawarkan jangkauan hingga 300 km dan kemampuan pelacakan target yang canggih. Sistem ini terintegrasi sepenuhnya dengan jaringan radar canggih nasional yang menjamin cakupan lengkap wilayah udara Iran dan wilayah sekitarnya. Perkembangan ini membuktikan kehebatan Iran dalam menentang sanksi ilegal, embargo, dan tekanan internasional untuk mengembangkan persenjataan. Dengan jaringan rudal bawah tanah yang luas, kemampuan hipersonik, dan armada pesawat tak berawak yang terus bertambah, Iran telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan terdepan dalam peperangan modern. Bahkan kemajuan pesat Republik Islam Iran ini juga menjadi bukti dari Saddam Hussein yang kala itu lebih menakuti Iran dibandingkan Amerika Serikat. Kami tidak menyadari betapa besarnya ancaman Iran yang membayangi pemikiran Saddam Hussein. Terlihat dirinya lebih khawatir Iran akan menemukan kelemahan dan kerentanan Irak daripada dampak yang akan diterima Amerika Serikat karena menolak mengizinkan inspektur PBB kembali ke Irak pada kala itu. Ujar Carlos Duelfer selaku salah satu interogator CIA. Kekuatan Iran juga mulai disegani dunia karena berani mengembangkan nuklir untuk berbagai kebutuhan. Pengembangan nuklir di era Republik Islam dimulai ketika bumi Persia membutuhkan daya gentar karena terisolasi oleh dunia luar. Hasilnya, negeri para mullah diam-diam mengakuisisi uranium dari Pakistan dan Cina pada akhir 1980-an. Iran kemudian berupaya melakukan pengayaan uranium sejak tahun 1989. Intensitas pengembangan nuklir Iran semakin tinggi memasuki tahun 1990-an. Selain untuk pengembangan tenaga listrik, negeri para mullah juga menyiapkan uji coba senjata nuklir. Buktinya, Iran mendapat bantuan akuisisi teknologi nuklir dari Cina pada tahun 90-an.
Negeri para mullah bahkan berhasil memegang skema hulu ledak nuklir yang diambil dari desain milik militer Pakistan. Laporan dari IAEA menyebutkan Iran awalnya ingin memiliki 5 hulu ledak nuklir pada pertengahan 2000-an. Namun, pengembangan senjata nuklir Iran mulai diendus dunia internasional sebelum impian itu terwujud. Rupanya, Iran membangun fasilitas nuklir tersebut tanpa sepengetahuan IAEA. Badan Atom Sedunia ini dikabarkan tak tahu-menahu soal pembangunan fasilitas pengayaan nuklir tersebut. Upaya diam-diam para mullah justru diungkapkan oleh pihak oposan yang menentang Republik Islam. Pada tahun 2002, Dewan Nasional Perlawanan Iran membocorkan fasilitas milik para mullah di Natas dan Arak. Alhasil, keberadaan fasilitas nuklir ini langsung dijegal negara raksasa Eropa pada 2003. Iran, Inggris, Jerman, dan Prancis menekan perjanjian Teheran di mana para mullah menyetop upaya pengayaan uranium. Namun, negara-negara barat masih sanksi dengan Iran karena dianggap menyembunyikan kemampuan realnya. Alasannya karena para mullah tak memberikan laporan nuklirnya secara lengkap kepada IAEA pada awal 2000-an. Puncaknya, Iran tertangkap basah memiliki fasilitas pengayaan uranium kedua di Fordow pada 2009. Terungkapnya infrastruktur terlarang ini membuat Amerika, Prancis, dan Inggris turun tangan untuk menyelesaikan krisis tersebut. Pasalnya, Iran mulai mendapat sanksi yang lebih berat dari PBB di akhir 2000-an. Ditambah, Amerika dan Israel terus berupaya menyabotase kemampuan nuklir Iran dengan melancarkan virus komputer bernama Stuxnet pada 2010-an. Bukannya khawatir, Iran justru semakin berani memperkaya uranium untuk menakut-nakuti Barat. Negeri para mullah terus mengembangkan teknologi nuklirnya demi melindungi kedaulatan bangsa dan negara. Alhasil, Barat dibuat kena mental dan keberanian yang dimiliki Iran. Mereka kemudian kembali bernegosiasi di bawah meja perundingan. Hasilnya, Iran, Rusia, Amerika, Jerman, Cina, Prancis, Uni Eropa, dan Inggris mencapai kesepakatan bersama di 2015. Dalam perjanjian tersebut, para mullah harus mengurangi cadangan uranium yang telah diperkaya sebelumnya. Di lain sisi, ketertarikan Iran dalam mengembangkan nuklir masih belum patah. Para mullah mencari rencana alternatif dengan menggandeng Rusia sebagai mitra utama dalam mengembangkan nuklir bertujuan damai. Para mullah berupaya menghidupkan kembali proyek reaktor Bushehr yang tersendat akibat revolusi Islam. Dahulu dibantu Barat, kini Iran membangunkan reaktor nuklir Bushehr lewat uluran tangan Moskow sejak tahun 1995. Hasilnya, reaktor Bushehr resmi beroperasi pada awal 2010-an lewat kerjasama Iran dan Rusia. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini nantinya diharapkan bisa membawa Iran semakin independen dalam mengembangkan teknologi nuklir. Selain memperkuat diri dengan senjata, Iran juga mulai aktif menyebarkan pengaruhnya. Salah satunya dengan merangkul kelompok Hizbullah asal Lebanon. Hizbullah sendiri dibentuk pada tahun 1982 dan mengadopsi model Ayatollah Khamenei. Tepatnya Waliyat al-Faqih atau perwalian ahli hukum yang dibawa pada revolusi Iran 1979. Hizbullah percaya bahwa politik harus tunduk kepada panduan agama. Bahkan mereka meyakini sebuah negara perlu dipimpin ulama Syiah berkualifikasi tinggi seperti Khomeini. Tak cuman itu, Hizbullah juga menganggap Khomeini sebagai pemimpin tertinggi mereka. Apalagi nama Hizbullah sendiri merupakan pemberian langsung dari sang politikus. Secara harfiah, nama tersebut mempunyai arti sebagai Partai Tuhan. Nama tersebut muncul sebagai wujud keinginan Iran menyatukan berbagai kelompok Syiah militan di Lebanon, terutama pada periode 1982 ketika Lebanon dihantam perang saudara. Di saat itulah Iran pertama kali menunjukkan batang hidungnya dengan mendirikan Hizbullah. Negeri para mullah mengirim 1.500 pasukan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC.
Mereka diminta untuk melatih, mendanai, mengatur, sekaligus melengkapi para tentara Hizbullah. Awalnya mereka merekrut pasukan dari kelompok yang menentang kependudukan Israel, ditambah dengan bergabungnya anggota gerakan Amal Nabi Berri. Mereka diberi doktrin politik dan agama sebelum ditarik masuk ke Hizbullah. Para anggota kemudian diberi latihan militer seperti gerilya dan instruksi perang teroris. Pada akhirnya hubungan kedua pihak semakin lengket memasuki tahun 1985. Saat itu Hizbullah secara resmi menjadi bagian dari proksi Iran pimpinan Ayatollah Ali Khamenei. Melalui kerjasama ini, organisasi Lebanon bisa mendapat bantuan finansial yang sangat besar. Setiap tahunnya, mereka bisa ditransfer uang sebanyak 100 hingga 200 juta dolar. Bahkan, Hizbullah sempat diberi kucuran dana hingga 700 juta dolar pada 2020. Seluruh biaya tersebut belum termasuk bantuan dalam bentuk fisik lainnya. Pasalnya, negeri para mullah juga rutin mengirim pesawat kargo untuk mengirim pasokan. Di antaranya termasuk material, roket hingga senjata ringan. Sampai-sampai jumlah rudal yang dimiliki Hizbullah diklaim mencapai lebih dari 11.000. Seluruh persenjataan tersebut sengaja dikirim Iran untuk membantu perang Hizbullah. Salah satunya dengan melawan Israel yang coba menjajah wilayah sekitar. Sebut saja jalur Gaza milik Palestina, dataran tinggi Golan hingga Lebanon Selatan. Pengaruh Iran di Timur Tengah makin kuat pasca meletusnya revolusi Islam. Para mullah mulai mendukung perjuangan rakyat Palestina pada tahun 90-an. Buktinya, Iran membina konferensi internasional mendukung Intifada Palestina sejak 1991. Pertemuan ini nantinya bakal mempertemukan Teheran dengan kelompok perjuangan Hamas. Sebagai informasi, Iran mulai mendeklarasikan dukungannya terhadap Palestina melalui undang-undang yang disahkan pada 19 Februari 1980. Mereka juga terus melakukan konferensi Intifada Palestina yang dimulai sejak Oktober 1991. Hal ini kemudian berlanjut hingga terakhir terlaksana pada April 2022 akibat agresi Israel yang semakin keji. Hubungan Iran sendiri dengan Palestina nyatanya lebih erat kepada Hamas dibandingkan PLO. Pasalnya, organisasi pembebasan Palestina malah lebih mengupayakan upaya untuk berdamai dengan pemerintahan Israel. Dukungan Iran pertama kali dikucurkan pada tahun 1990-an, di mana Hamas saat itu mendapatkan dana sebesar 30 juta US dollar per tahunnya. Selain itu, Hamas juga mendapatkan pelatihan militer dari anggota Garda Revolusi Iran yang berada di Iran dan Lebanon. Selain itu, organisasi paramiliter Palestina ini nyatanya juga memiliki kantor di Teheran berkat pandangannya yang sama dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Pengaruh Iran di Hamas terus terlihat hingga saat ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan perlawanan organisasi ini yang dibantu oleh negeri para mullah demi memerangi Israel pada 7 Oktober 2023. Hancurkan hegemoni Israel di Timur Tengah. Makin pesatnya pengaruh dan perkembangan persenjataan Iran akhirnya mulai buat Israel khawatir. Situasi ini pada akhirnya membuat negeri Zionis memutuskan untuk menyerang Teheran. Benjamin Netanyahu mengaku takut melihat Iran yang memiliki fasilitas nuklir. Perdana Menteri Israel ini menganggap negeri para mullah gak seharusnya memiliki kekuatan tersebut. Padahal Israel juga sebenarnya gak memiliki sedikit pun hak untuk memiliki program nuklir. Namun negeri Zionis dengan segala kelicikannya mampu mengakali peraturan hingga mampu membuat fasilitas nuklir. Perang ini akhirnya mulai bergelut pada 13 Juni 2025, di mana Israel melancarkan serangan roket ke fasilitas militer dan nuklir utama milik Iran di Teheran. Sehari kemudian, Israel kembali mengirimkan serangan ke fasilitas bawah tanah
di wilayah Iran bagian barat pada tanggal 14 Juni. Alhasil, situasi ini membuat Iran meluncurkan serangan roket balistik di hari yang sama. Negeri para mullah langsung melancarkan operasi balasan skala besar demi menghancurkan Israel. Tercatat, Iran menggunakan lebih dari 1.000 proyektil termasuk rudal balistik, jelajah, dan puluhan drone. Semua senjata ini menyerang beberapa kota-kota strategis milik Israel seperti Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba. Serangan tersebut menargetkan sistem Iron Dome milik Israel dengan tujuan menciptakan tekanan pada militer IDF. Serangan Iran ini terus bertambah tiap harinya yang buat Israel semakin kesulitan. Hal ini pada akhirnya membuat suara sirene pertahanan negeri Zionis terus bergema di seluruh penjuru negeri. Padahal serangan tersebut hanya dijadikan Iran peringatan karena menggunakan rudal-rudal tipe lama. Namun Israel malah kesulitan untuk menghadang agresi negeri para mullah. Bahkan serangan tanpa henti yang dilakukan Iran ini pada akhirnya buat Israel boncos besar-besaran. Mereka mengalami kerugian besar akibat biaya operasional Iron Dome yang sangat besar tiap harinya. Tercatat negeri Zionis harus mengeluarkan dana sebesar 725 juta US dollar per harinya hanya untuk Iron Dome dan serangan misil ke Iran. Situasi ini akhirnya malah membuat rakyat Israel lari berhamburan ke negara lain. Kebanyakan dari mereka akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke Siprus yang dekat dengan negeri Zionis. Melihat kesulitan yang dihadapi Israel, Amerika Serikat pun gak tinggal diam. Bak kekasih negeri Paman Sam langsung melancarkan serangan balasan dengan melakukan serangan bom ke fasilitas nuklir Iran yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Namun serangan Amerika Serikat ke Iran ini malah dianggap sebagai hal yang gak berguna. Pasalnya, negeri Paman Sam malah gak menghancurkan sedikit pun nuklir yang dimiliki oleh Iran. Tidak ada efek radioaktif yang terdeteksi pada lingkungan kerajaan dan negara-negara Teluk Arab sebagai akibat dari penargetan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Tulis Komisi Pengawasan Nuklir dan Radiologi Arab Saudi. Di lain sisi, Amerika Serikat malah kena serangan balik dari Iran yang menargetkan pangkalan militernya di Qatar. Meski begitu, negeri para mullah nyatanya tetap memberikan peringatan sebelum melakukan agresi nggak seperti Donald Trump yang melakukannya secara diam-diam. Alhasil, serangan rudal balistik Iran pada Amerika Serikat dan Israel ini malah membuat kedua negara menyerah. Mereka sampai harus meminta gencatan senjata karena telah menerima kerugian hingga miliaran US dollar. Pada akhirnya kemenangan Iran atas Israel ini diumumkan secara langsung oleh pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Ucapan selamat saya atas kemenangan Iran atas rezim Amerika Serikat. Rezim Amerika Serikat telah masuk ke medan perang secara langsung karena jika mereka tidak, rezim Zionis akan sepenuhnya dihancurkan. Amerika Serikat masuk ke peperangan sebagai upaya untuk menyelamatkan rezim itu dan tidak mendapatkan apapun. Iran memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan dunia, mulai dari dipimpin oleh dinasti Pahlavi hingga menjadi republik Islam seperti sekarang. Meski mengalami berbagai masalah seperti boikot dari Amerika Serikat, negeri para mullah nyatanya mampu untuk terus berkembang hingga menjadi salah satu negara yang ditakuti oleh dunia. Bagaimana pendapatmu?